Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal izal ardu maddat. Dan apabila bumi diratakan, ketika langit terbelah, ketika langit patuh kepada Tuhannya untuk membelah dirinya, atau mungkin karena ada tumbukan yang besar dari atas sana. Namun pada intinya langit itu patuh kepada perintah Tuhannya. Ada beberapa tafsir yang menafsirkan bahwa ketika terjadi kiamat itu, Allah itu seperti sedang melepas kulit binatang dari tubuhnya. Jadi Allah tarik itu langit, lalu kemudian setelah ditarik Allah ratakan bumi. Seperti lagi menyemak kulit binatang. Kalau domba sedang bagus-bagusnya pada saat puncaknya untuk dicukur, tarik. Ada tafsir yang, dan bahkan hampir para ulama sepakat tafsir semacam itu. Ayat ketiga mengatakan, dan apabila bumi diratakan. Diratakan di sini artinya terhubung kepada surat Al-Qari'ah, ketika gunung-gunung seperti anak-anak yang berterbangan. Karena ketika langit terbelah, otomatis oksigen sudah tidak ada lagi. Maka otomatis sudah tidak ada kehidupan, binatang, manusia semua mati. Lalu ketika Allah meratakan bumi dengan serata-ratanya, itu mungkin artinya nanti air laut juga nanti akan keluar angkasa, tersedot. Artinya akan rata, tidak ada lautan berarti. Allah alam lah. Allah benar-benar mengajak manusia ini gunakan akalnya untuk berimajinasi, berfantasi, berhayal, menghayali itu tentang bagaimana nanti dia akan timbulkan kiamat, hari akhir. Meski hayalan kita, meski tafsiran kita, meski fantasi kita, sesuci apapun kita, sesuci apapun Rasulullah, sesuci apapun para imam, itu tidak ada debu-debunya dibandingkan dengan yang aslinya. Meskipun ada setan bermulut besar, meskipun ada setan mulutnya itu saking besarnya itu mampu membual tentang hal-hal yang kecil jadi terlalu besar, tidak akan mampu dia menafsirkan serupa 100% bagaimana nanti kiamat akan terjadi. Jadi jangan kegeeran dulu karena merasa kita berguru kepada guru yang suci, merasa kita berguru kepada guru yang pasti masuk surga, lalu mengklaim bahwa proses kiamat ini guruku ini yang paling betul, guruku ini yang paling paham. Hati-hati, karena Allah sendiri yang berkata manusia dan jin itu tidak akan mampu menceritakan benar-benar persis bagaimana kiamat itu akan terjadi. Sama seperti halnya mereka tidak akan mampu itu membayangkan bagaimana besarnya kasih sayangku di tempat pahala yang paling terbaik adalah surga, dan bagaimana kejamnya aku di tempat yang paling terburuk yang namanya neraka. Karena dari hal-hal
semacam ini saja sudah banyak itu timbul perdebatan di dalam Islam. Meskipun itu seharusnya menjadi ciri khas bahwa saking besarnya agama ini, saking besarnya mazhab tauhid ini, sampai anak cucu Adam itu berlomba-lomba untuk menafsirkannya, berlomba-lomba untuk, yang insya Allah berlomba-lomba untuk ke jalan kebaikan. Itu intinya. Karena ini tipis sekali nih. Di sini laknatullah bisa menyusup ini dari hal-hal semacam ini. Lah nggak usah kayak begini, kita tentang sholat subuh aja ada ayat tambahan atau tidak. Itu zaman dulu itu sampai bunuh-bunuhan. Sekarang aja udah banyak rekaman, udah malu mungkin, udah ada pendidikan. Hal-hal semacam itu jadi sangat konyol kalau masih ada bunuh-bunuhan hanya karena beda ada tambahan ayat atau tidak di dalam sholat subuh. Karena sangat tipis sekali. Tipis. Godaan laknatullah kepada manusia itu seperti semut yang berjalan di pekatnya malam. Hitam, semut hitam yang berjalan di pekatnya malam. Siapa yang bisa melihatnya? Nah, baru tuh kalau mau main hati di situ. Setelah akal mengimajinasikan, mainkan hatimu itu. Agar bisikan-bisikan laknatullah itu tidak mudah masuk ke telinga, tidak mudah masuk ke mata, tidak mudah masuk ke hidung, tidak mudah masuk ke mulut, tidak mudah masuk ke lubang kelamin kita ini. Kan hati bisa melihat itu pergerakan-pergerakan luar biasa itu biadabnya laknatullah dalam menggoda manusia. Nanti bumi Allah ratakan. Ini adalah cermin bahwa Allah akan berjanji kelak di hari penghisapan. Seujung jarah pun kau tidak akan aku zalimi. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukanmu sama. Sebagai aku penciptamu manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Agar hal itu bisa terjadi, maka aku ratakan semua. Tidak ada lagi gunung-gunung, tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi lautan, benar-benar rata. Kalau dalam proses tiupan sangkakala kedua harusnya semua bahkan dalam keadaan telanjang. Alphard kita, rumah mewah kita, mansion kita, pesawat jet pribadi kita, tidak ada. Sama kita dengan gelandangan yang tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya, yang di dalam imajinasinya keseharian hanya mengharapkan ada makanan sisa di tong sampah. Rata semua. Mungkin kalau pagi gelandangan hal itu sudah biasa mungkin, jadi tidak kaget. Makanya sebenarnya Allah tuh bukannya, apa ya istilahnya, bukannya terlalu menyayangi mereka yang miskin. Bukan, karena memang ketika hal yang paling buruk terjadi nanti di hari penghisapan, orang-orang miskin itu tidak memiliki apa-apa, hal itu sudah terbiasa. Sehingga dia merasa kedekatannya dengan Allah itu sudah hal yang lumrah, lain dengan orang-orang yang kaya. Orang yang kaya itu hidupnya dari dimensi mewah ke mewah lagi. Tidak ada itu di pikiran itu ngorek-ngorek sampah, tidak ada. Dari rumah yang mewah, dia keluar naik mobil yang mewah. Dari mobil yang mewah, dia keluar naik pesawat jet yang mewah. Turun dari pesawat jet, dia naik mobil lagi yang mewah. Menuju ke apartemen atau rumah mansionnya lagi yang mewah. Tidak ada itu istilah kakinya tersentuh dengan kekotoran.
Hati-hati ya. Alhamdulillahirabbil alamin.